Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi pada program Gema Firman dalam Angka Bermakna. Pada tayangan perdana yang lalu, judul renungan kita adalah angka 19. Nah sekarang saudara-saudara, judulnya adalah angka 0 atau kosong. Alkitab bahasa Indonesia tidak menulis kata 0. Jadi lebih tepatnya adalah kosong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menjadi bagian kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, judul kita kali ini adalah kosong. Ya, agak aneh kedengaran, tapi mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan buku Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Saudara dengarkan ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayub pasal 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Itulah dua ayat yang menulis kata kosong. Kita hanya mengambil ide dari ayat-ayat ini. Ya, kita hanya mengambil ide dari ayat-ayat ini. Saudara-saudara, saya ada di salah satu gereja di mana saya melayani. Dan bertepatan ketika rekaman ini diambil tepat pada hari ibadah Sabat. Dan di jam ibadah, saudara-saudara perhatikan, kiri kanan bahkan belakang saya ini, ya. Kalau boleh juga kamera ini diarahkan ke depan sampai ke altar mimbar sana. Saudara-saudaraku, hanya ada bangku-bangku dan kursi-kursi yang kosong. Ya. Hanya ada bangku dan kursi yang kosong. Saudara-saudara, kalau saya bikin pertanyaan, pasti saudara akan langsung menjawabnya. Mengapa kosong? Ya, tidak susah jawabannya. Ini akibat dari dampak dari virus corona. Sudah selesai jawabannya. Ya, tidak susah-susah berpikir untuk menjawab itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai pelayan Tuhan, setiap kita datang ke gereja seperti sekarang ini, apakah datang berdoa atau menyampaikan firman melalui media elektronik, ya, lalu kita dapati, kita lihat gereja ini, apakah bangku dan kursi kosong? Ya, kosong. Saudara-saudara, di mana rasa rindu kita kepada anggota gereja kita yang kita gembalakan? Bagaimanapun juga media elektronik ini punya banyak keterbatasan. Ditambah kita punya keterbatasan untuk bertemu mereka di rumah. Apalagi ketika mereka sedang dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara, bukankah ini adalah tanggung jawab yang benar-benar memilukan hati kita? Secara pribadi rintihan saya kepada Tuhan adalah, Tuhan, sampai kapan rumahmu ini dibiarkan kosong? Sampai kapan rumahmu ini dibiarkan kosong? Saudara-saudara, sebagai anggota gereja, berapa besar kerinduan saudara
sama dalam persekutuan jemaat di gereja. Seperti kerinduan pemazmur dalam Mazmur pasal 84 ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku mau bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Atau inikah kesempatan karena saudara malas datang ke gereja? Saudara-saudara, corona telah melindungi Anda dari kemalasan. Sebagai anggota gereja, berapa rindu saudara dengan pendeta saudara? Atau sebaliknya, tidak usah diteruskan karena hanya Anda yang tahu. Lanjut dalam Yesaya 45 ayat yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, gedung gereja ini ditahbiskan pada bulan Juli sekitar tahun 2015 dengan tujuan gedung gereja ini dengan seluruh prasarananya menjadi mezbah kudus untuk umat bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah bersama. Bertahun-tahun gereja ini dibangun dengan segala pengorbanan, korban materi, korban waktu, korban tenaga, termasuk korban perasaan serta masuk di sana. Saudara-saudara, apa yang harus kita buat dengan gereja yang masih saja tetap kosong ini? Mari kita belajar dari dua orang janda yang dituliskan dalam Alkitab. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Janda ini terus datang bermohon kepada hakim untuk membela haknya. Janda ini tidak pernah rasa capek. Dia terus saja datang kepada hakim ini. Dan pada akhirnya, karena hakim ini merasa terus terganggu oleh kehadiran janda ini, maka hakim ini pun membenarkan janda ini dalam persidangan. Saudara-saudara, apa maksud Tuhan Yesus dari perumpamaan ini? Dengarkan Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 1, saya ulangi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudara, salah satu jalan keluar dari masalah yang dihadapi, kata Tuhan Yesus, ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siang malam terus panjatkan doa kepada Bapa di sorga. Tetaplah berdoa. Salah satu solusi yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat firman Tuhan. Janda yang kedua, janda yang dicatat dalam 2 Raja pasal 4, ya. Ayat 3 berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Itu kata Elia kepada janda ini. Saudara-saudara, dalam cerita 2 Raja-Raja pasal 4 ini adalah
tentang minyak seorang janda. Janda ini mempunyai masalah hutang dan 2 anaknya terancam untuk menjadi budak jika hutangnya tidak dilunasi. Ketika janda ini datang mengadu dan minta pertolongan kepada Nabi Elisa, Elisa bertanya, "Apa yang dapat kubuat bagimu? Apa yang kau punya di rumah?" Jawaban janda ini, "Hambamu ini tidak punya apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pulanglah ke rumahmu, pinjam bejana-bejana yang kosong di tetanggamu, tuangkan minyak yang ada di buli-bulimu sampai semuanya terisi penuh. Jualah, bayar hutang-hutangmu, dan sisanya kau pakai untuk kehidupan keluargamu." Janda ini melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Saudara-saudara, ada 2 pelajaran dari cerita ini. Ya, yang pertama dari hal bejana-bejana yang kosong, dan yang kedua adalah orang yang tepat. Saudara-saudara, bejana kosong dapat terisi penuh dari minyak yang ada di buli-buli yang kecil. Itu tidak dapat diterima secara akal. Tetapi itulah tindakan iman dari si janda ini. Tindakan iman yang kedua dari si janda ini adalah ia datang kepada orang yang tepat. Itulah tindakan iman. Saudara-saudara, semua orang Kristen di dunia ini mengaku beriman. Saya juga pastinya begitu. Ya. Semua orang Kristen di dunia ini pasti mengaku beriman, dan saya termasuk di dalamnya. Saudara-saudara, tapi dengarkan kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saya ulangi ayat ini. Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lanjut. Ayat 20 dalam pasal 2 di buku yang sama, buku Yakobus. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sekali lagi, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudara, kalau iman hanya sekedar pengakuan, itu belumlah iman yang sesungguhnya. Iman itu masih dianggap kosong. Sekali lagi saya mau tegaskan, kalau iman hanya sekedar pengakuan, termasuk pengakuan saya juga bahwa saya beriman. Kalau itu hanya sekedar pengakuan, itu belumlah iman yang sesungguhnya. Iman itu masih dianggap kosong sesuai dengan apa yang kita bacakan tadi di dalam firman Tuhan. Kalau begitu, apa yang kita harus lakukan? Kembali kita akan tanya kepada firman Tuhan. Karena kita sedang membahas firman Tuhan, kita akan bertanya, dan firman Tuhan juga lah yang akan menjawabnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 15. Ini satu perikop, saudara-saudara. Ayat 3 sampai ayat 15. Tapi kita mengambil bagian tengahnya saja, mulai ayat 5 sampai ayat 9. Saudara dengarkan uraian dari ayat
ayat ini, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 15, kita ambil dari ayat 5 sampai ayat 9. Sekali lagi saudara dengarkan uraian ayat ini. Ya. Pada ayat yang kelima, ya. Pada ayat yang kelima dimulai dengan kata ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu kebajikan. Sekali lagi. Kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saudara-saudara, apa itu kebajikan? Kebajikan adalah perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain yang kita lakukan yang tidak mendatangkan keuntungan pada diri sendiri. Itu tuh kebajikan. Kemudian dari kebajikan pada pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud itu yang mana? Kita buka buku Roma pasal 10 ayat 17, katakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran iman timbul dari pendengaran dan dari pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, jadi pengetahuan yang dimaksud ini yang disuruh ditambahkan dalam iman kita adalah pemahaman kita kepada firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh seiring dengan rajinnya kita mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sesudah itu, dari pengetahuan firman, kita masuk lagi dalam penjelasan ayat kita katakan penguasaan diri. Ya. Dari pengetahuan firman Tuhan, tambahkan penguasaan diri. Kita sering sukar menguasai diri. Emosi kita, meluap-luap. Orang tersenyum, kita tersinggung. Kita belum menguasai diri kita sepenuhnya. Penguasaan diri itu penting untuk ditambahkan dari bagian iman itu. Sesudah itu, penguasaan diri, tambahkan ketekunan. Tekun, terus menerus kita mempelajari firman Tuhan. Kita tidak capek untuk dengarkan firman Tuhan. Kita tekun mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sesudah ketekunan, tambahkan apa lagi? Kesalehan. Hidup baik dengan orang lain. Kesalehan. Sesudah itu, kasih akan saudara-saudara. Tambahkan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Kita tidak bisa memilah-milah hanya siapa yang bisa kita kasihi. Kasih kepada semua orang. Siapa saja itu adalah semua orang. Ayat selanjutnya katakan begini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik. Saya katakan lagi dan saya ulangi ayat ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu yang tadi, ya, ia menjadi buta dan picik. Saudara-saudara, kata lain dari buta, kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia, buta sama dengan kosong. Kosong. Ayub pasal 35 ayat 13, dengarkan ayat ini. Sungguh teriakan yang kosong, tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi ayat ini. Sungguh teriakan yang kosong, tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa.
Ayub pasal 35 ayat 13. Saudara-saudara, sekeras apapun teriakan kita, kalau itu tidak menghasilkan jawaban, bisa dipastikan itu kosong. Sekeras apapun teriakan kita, kalau itu tidak menghasilkan jawaban, bisa dipastikan itu kosong. Saudara ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Haleluya. Ayat selanjutnya Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Solusi yang dibuat berikut adalah mengakui dosa, mendoakan supaya kita sembuh. Ada banyak manusia yang tidak akan pernah sembuh sampai mati karena dia tidak mengampuni orang lain. Kita dapat disembuhkan kalau kita saling mengakui setiap kelemahan dan dosa kita, dan kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara-saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, ayat dikatakan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita tidak punya iman yang kosong. Pastikan bahwa kita tidak punya iman yang kosong. Kosong yang terakhir. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana dan wanita-wanita yang lain datang ke kubur Yesus ketika hari ketiga sesudah kematian Tuhan Yesus. Setelah mereka tiba di depan kubur, batu kubur sudah terguling. Ya, mereka masuk ke dalam kubur. Tetapi betapa kagetnya mereka karena tubuh Yesus tidak ada di sana. Kubur itu telah kosong. Dan tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan. Lalu kedua orang itu berkata begini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kemudian mereka pun kembali pulang dan menceritakan peristiwa yang baru saja mereka alami tadi kepada 11 murid, kepada saudara-saudara mereka yang ada, bahkan kepada para rasul yang ada ketika itu. Saudara-saudara, sebelas murid, saudara-saudara yang lain, para rasul, mereka menganggapnya omong kosong dan mereka tidak percaya. Saudaraku, kubur kosong adalah bukti dari kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kabar selamat bagi dunia ini. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa iblis dan maut telah dikalahkan. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah pengharapan yang pasti dari orang-orang yang mati di dalam Tuhan untuk satu kebangkitan bagi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan bukan omong kosong. Semoga iman kita tidaklah kosong, dan semoga dengan pertolongan Tuhan, bangku-bangku dan kursi-kursi yang ada di semua gereja yang sampai saat ini masih kosong akan dipenuhi oleh semua umat-umat Tuhan yang datang bersekutu dan beribadah dalam peribadatan di gereja untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kita berdoa agar satu saat dalam kondisi yang sudah membaik, kita boleh bertemu dalam satu persekutuan agar gereja ini
tidak ditinggalkan kosong, tetapi terisi penuh dengan umat-umat Tuhan yang memiliki pengharapan untuk kehidupan kekal ketika Ia datang pada kali yang kedua. Doa saya pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, pekabaran saya sampaikan. Haleluya. Amin.